jidatnya. Pesan cinta dan tanda merah. Apa? Kamu mau kerja di kandang? Iya, Mel. Cari kerjaan yang bener lah, Beb. Masa kamu mau kerja di kandang? Apa kamu gak malu sama teman-temanmu kerja di tempat kotor kayak gitu? Kamu harusnya bersyukur, Mel. Masih ada orang yang baik memberi jalan rezeki untuk menyambung kehidupan kita. Selagi pekerjaan itu halal, aku akan tetap mengambilnya. Enggak! Aku nggak setuju! Nggak setuju gimana? Ini mumpung ada tawaran kerja, Mel. Kamu tuh mikir dong, cari kerjaan itu susah. Tapi nggak harus kerja di tempat kotor kan? Kamu bisa daftar di pabrik atau di tempat yang lain, Beb. Kalau misal di tempat lain ada lowongan, aku nggak mungkin kelantungan kayak gini, Mel. Aku udah kesana kemarin, nggak ada yang mau nerima aku. Kamu tuh jadi orang sial banget sih hidupnya. Gak ada beruntung-beruntungnya. Apa-apa ngeluh. Dasar laki-laki lemah. Udahlah. Aku udah capek terus-terusan bertengkar sama kamu, Mel. Jadi istri gak pernah mau bersyukur. Masih untung aku mau usaha buat ngurusin kamu. Kalau nggak udah tak tinggalin kamu. Tapi sayang, aku sebagai laki-laki masih punya perasaan, Mel. Anak yang ada di rahimmu itu adalah darah dagingku. Biar bagaimanapun juga semua masih tanggung jawabku. Ucap Labib. Kini di sudut matanya sudah ada butiran bening yang membendung. Tapi kamu harus mikirin perasaanku dong, Beb. Aku pasti bakalan malu kalau sampai teman-temanku tahu aku punya suami bekerja di tempat yang kotor seperti itu. Kalau kamu malu punya suami seperti aku, kenapa kamu gak menikah sama om-om yang punya banyak duit aja biar hidupmu terjamin, Mel? Tolong ya, Mel. Kamu itu jadi wanita jangan banyak nuntut, Mel. Kamu itu sangat berbeda jauh dengan Al. Ucapan Labib terpotong. Alisa. Kamu mau bilang Alisa kan? Aku penasaran seperti apa wanita yang bernama Alisa itu. Kalau dia masih saja bisa merebut perhatianmu, itu tandanya dia tidak jauh bedanya dengan wanita murahan. Cukup, Mel. Jaga ucapanmu. Ucap Labib mulai emosi. Terus saja kamu belain dia. Aku curiga jangan-jangan kamu masih ada hubungan dengan wanita murahan itu. ML yesa jaga MLUTMU. Rahang Labib mulai mengeras saat Melisa mengatakan Alisa wanita murahan. Labib refleks akan menampar Melisa, namun tangannya tiba-tiba tertahan karena ia mengingat Melisa adalah istrinya. Ayo tampar aku. Tampar. Terus saja kamu belain dia. Yang jadi istrimu itu aku, Beb. Bukan Alisa. Sudahlah, Labib menyesali perbuatannya sendiri. Dua wanita cantik yang telah mengisi hatinya menjadi sebuah bumerang baginya. Labib mencoba untuk mencintai Melisa, namun sikapnya begitu angkuh. Sangat berbeda dengan Alisa. Walaupun Alisa jauh dikatakan wanita lembut, namun Alisa sama sekali tidak pernah berkata kasar padanya. Labib akhirnya keluar meninggalkan Melisa. Dia akan tetap mengambil pekerjaan yang sudah diberikan oleh Zaka. Sama sekali Labib tidak akan pernah peduli dengan omongan teman-temannya. Selagi pekerjaan itu halal, Labib akan tetap melakukannya dengan sepenuh hati, karena Labib mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga kecilnya. Pukul 11.3 Zaka telah sampai di toko keduanya, toko Nabawi yang terletak di JL Gatot Subroto, Balutan, Komal, Pemalang. Di toko tersebut tidak jauh dengan toko Nabawi yang berada di Tegal. Di sana juga menyediakan oleh-oleh haji umroh seperti tasbih, sajadah, baju muslimah, jubah pria, nail art, parfum, air zam-zam, safran, kacang Arab, kurma, minyak zaitun, madu, segala jenis kurma dan masih banyak lagi. Bagi pelanggan yang ingin datang ke toko langsung, bisa memesan melalui toko dan show. Zaka tak pernah absen membawa makanan apabila sedang berkunjung ke toko. Baik makanan ringan ataupun segala macam masakan catering yang ia pesan untuk semua karyawan tokonya. Bagi Zaka itu sama sekali tak ada apa-apanya karena semua karyawan Zaka telah bekerja secara loyalitas membantu berkembangnya usaha Zaka hingga sebesar sekarang. Assalamualaikum, Zaka mengucap salam kepada semua karyawannya. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Ini tak bawakan ayam bakar Abu Umar, nanti buat makan siang ya?
Ucap Zaka kepada salah satu karyawan toko. Enggeh Mas Jaka matur suwun. Gimana hari ini Mbak? Alhamdulillah ramah Mas Jaka. Pesanan di online juga lumayan setiap harinya. Alhamdulillah. Ya sudah tak tinggal ke ruangan dulu ya Mbak. Bentar lagi masuk zuhur. Nanti habis sholat mam bareng-bareng yang lar tikar di ruang samping. Enggeh Mas Jaka. Zaka masuk ke ruang kerjanya. Ruang kerja yang luas terdapat sekat pembatas antara ruang kerja dan kamar pribadinya. Karena merasa kelelahan, akhirnya Zaka merebahkan tubuhnya di atas kasur untuk sejenak sambil menunggu masuk waktu zuhur. Zaka mengambil ponselnya di dalam tas miliknya. Astagfirullahaladzim, tadi Nyonya Besar Lak minta dikirim foto ya. Duh bakalan ngamuk iki telat 2 jam. Zaka baru teringat sang istri meminta dikirim foto saat dirinya baru saja berangkat. Zaka tak mungkin berbohong, akhirnya ia hanya menjawab salam dan menjawab untuk menunggu sebentar saja agar menenangkan hati sang istri. Untuk merayu sang istri agar tidak marah, akhirnya Zaka mengirim potongan video yang menampilkan dirinya sedang tertidur di kasur dan tak lupa menyematkan kata sayang untuk sang istri. Emotikan tanda love di akhir kata tidak pernah dilupakan oleh Zaka. Entah mengapa setelah mendapat pelayanan ekstra dari sang istri, Zaka menjadi tambah bucin terhadap istrinya. Jika dihitung dalam persen mungkin sebelum mendapatkan layanan ekstra hanya 100% saja. Namun setelah Zaka mendapatkan double ekstra pelayanan dari sang istri, cintanya terhadap Alisa menjadi tak terhingga. Tak lepas dari itu, Zaka tak lupa selalu menitipkan cintanya kepada sang pemilik hati. Karena Zaka menyadari ia hanyalah hamba yang masih memiliki banyak kekurangan. Semua yang Zaka miliki saat ini baik harta, jabatan maupun yang lain adalah sebuah titipan dari Allah SWT. I love you my dear, keep smiling and be happy in the arms of love from your God. Pesan terkirim ke kontak Zaujati. Setelah mandi dan melaksanakan sholat zuhur, Zaka dan semua karyawannya berkumpul untuk menikmati makan siang. Sebuah permadani sudah dibentangkan luas di ruang samping, semilir angin di bawah pepohonan mangga menambah kesyahduan. Air mineral, es sirup marjan, aneka kue atau jajanan dan nasi tambah ayam bakar Abu Umar sudah tertata rapi di tengah. Sebelum makan tak lupa mereka membaca doa bersama. Ayo monggo-monggo dimakan Mas Mbak. Enggeh Mas. Mas Zaka tak lihat-lihat kok semakin gagaya, ucap Rizal salah satu karyawan Zaka. Halah-halah ya sobai Mas Rizal niki, persaan ya aja kok Mas laka perubahan. Halah-halan bisa saja Mas Rizal ini, perasaannya tetap saja ndak ada perubahan, jawab Zak santai menanggapi ucapan Rizal barusan. Hehehe, kalau tambah subur Mas Zaka menyadari mboten? Ucap Rizal menggoda Zaka. Lah kalau itu saya paling menyadari Mas, orang di rumah pegawaian mangan turu tok, dikepenekne karo bojo arep piye meneh, yo tetep oke bae Mas hehehe. Lah kala itu saya menyadari Mas, orang di rumah kerjaane makan tidur saja, sudah dimudahkan sama istri, mau gimana lagi, ya tetap oke saja Mas hehehe. Hahaha ngeh Mas Jaka leres, hahaha iya Mas Jaka, benar. Saat mereka sedang menikmati makan siang, beberapa karyawan mulai ada yang tersenyum geli melihat tanda merah di bagian leher Jaka. Mereka maju mundur untuk berkata jujur kepada Zaka. Rizal, karyawan senior yang sangat dekat dengan Zaka, baru Zaka connect dengan tanda merah yang berjejer di leher putih Zaka. Sebenarnya Rizal juga maju mundur untuk mengatakannya. Setelah lama berpikir, akhirnya Rizal harus memberanikan diri berkata jujur kepada Zaka. Mas Zaka ngapunten, di lehernya ada bekas cubitan nyamuk nakal. Ucap Rizal sambil menahan tawa berkata lirih di telinga Zaka. Deg. Zaka tersenyum tak berani menjawab. Haduh lah Nyonya Besar iki, tobat-tobat. Ucap Zaka dalam hati. Zaka merutuki dirinya sendiri, sebenarnya ia sangat malu. Mengapa saat ganti baju, ia tak lupa bercermin di kaca. Kalau sudah begini mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Toh yang sudah dewasa akan paham juga dengan tanda merah yang ada di lehernya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya mobil Terios berwarna hitam itu memasuki pelataran hotel mewah berbintang 5 yang letaknya tak jauh dari pusat kota Bandung. Semua peserta meeting mendapat jatah kamar.
Masing-masing kamar berisi 2 orang dengan tipe kamar twin room. Alisa mendapat jatah 1 kamar dengan Nada. Tak perlu lama-lama mereka menaiki lift menuju lantai 3. Dengan tujuan kamar nomor 202. Sebuah kardlak ditempelkan di sensor bagian pintu. Setelah berhasil, mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa rebahan juga, ucap Nada sambil melepas kaos kakinya. Jam berapa, Nad? Tanya Alisa sambil melepas jarum pentul pada jilbabnya. Jam 4, Lis. Yang mandi duluan aku apa kamu nih? Kamu duluan aja, wes. Alisa berjalan menuju ke arah balkon kamar. Nada tiba-tiba tertawa melihat tanda merah yang berjejer di leher putih Alisa. Hahaha. Hanat, sejak kapan kamu mulai edan? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ketawa, ucap Alisa yang mendekat ke arah Nada. Hahaha. Hanat, istighfar Nad, kalau kamu kesurupan gak ada ustad di sini, ucap Alisa sambil menyadarkan Nada. Hahaha, kurang ajar. Aku gak kesurupan ya. Lah terus kenapa kamu ketawa kayak gitu? Gak ada yang lacu, Nad. Lis, kamu tahu gak, hewan buas itu gak cuma gigit mangsanya doang loh. Maksudnya? Hewan buas itu juga meninggalkan jejak merah pada bagian leher mangsanya. Hah? Leher? Alisa berlari menuju depan kaca. Deg. Astagfirullah, Mas Zaka. Alisa berteriak mendapati beberapa tanda merah di bagian lehernya. Itu semua memang bukan lain hasil ulah Alisa dan Zaka saat begadang di malam hari. Nada pun tertawa dan langsung masuk ke kamar mandi. Memang semenjak Alisa menikah, Nada kerap kali disuguhkan dengan kisah romansa antara Alisa dan suaminya. Untung saja Nada kuat dengan cobaan seberat itu. Mungkin saja kalau Nada sudah tak kuat, sedari dulu ia akan melambikan tangan dan mengundurkan diri menjadi sahabat Alisa. Setelah selesai makan malam, Alisa dan Nada kembali masuk ke kamarnya. Mereka kembali mengecek bahan-bahan yang akan disajikan untuk acara meeting pada esok hari. Ting! Sebuah pesan masuk di ponsel Nada. Nada langsung membukanya. Lis, bentar ya, aku disuruh ke kamarnya Dinda. Katanya kok flash disknya error. Iya, Nat. Perlu tak temenin gak? Gak usah, nanti kalau kamu ngantuk boboan dulu gak apa-apa. Ya wes kalau gitu. Tak tinggal dulu ya, Lis. Ini kardlaknya tak bawa. Yuhu tuh! Bahan untuk acara meeting esok hari sudah oke. Alisa mematikan laptopnya. Ia segera merebahkan dirinya di atas kasur empuk hotel. Alisa meraih gawainya. Semenjak berangkat dari Tegal, sama sekali Alisa tak mengecek gawainya. Karena ia sudah kepalang emosi meminta foto dari seseorang namun tak kunjung dikirim juga. Alisa mengulir gawainya dan mulai membuka pesan. Mas Zaka, I love you my dear. Keep smiling and be happy in the arms of love from your God. Deg. Mendapat kiriman video dari sang suami yang sedang di kamar berserta caption kasih sayang membuat Alisa tak berhenti jingkrak-jingkrak. Normal gak sih aku kalau sampai meleleh dapat pesan kayak gini? Gumam Alisa sambil menatap langit-langit. DRT. Panggilan video masuk dari Zaka. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam nyamuk nakalku. Mas jahat banget sih. Biasanya aku dipanggil sayang, ini kok dipanggil nyamuk nakal. Hahaha. Yang lihat ini leher Mas, hari ini Mas diketawain semua karyawan toko. Hahaha, apa iya Mas? Iya yang serius, tadi pas bareng-bareng makan siang, dikasih tahu sama Mas Rizal. Katanya ada bekas cupitan nyamuk nakal. Hahaha, ada-ada aja temen Mas Zaka. Tapi Mas aku yang, hasil karyamu memang luar biasa. Hahaha, aku juga tadi ketahuan Nada Mas, diketawain sampai malu aku. Jadi sama-sama ketahuan deh, kemarin habis lemburan mencetak hasil karya. Hahaha, Mas Zaka. Dalam sayangku. Kenapa, kangen ya? Mas. Mas juga kangen sayang, bubuknya malam ini ndak sama kamu. Ho amem? Mas aku bubuk dulu ya, aku ngantuk.
Iya sayang, mau slap call yang? Nggak usah mas. Apaan sih? Orang tidur ngorok pakai gaya-gayaan slap call segala. Hahaha. Ya udah cepet bobok ya. Semangat buat meetingnya besok. Jangan lupa dibanyakin istighfar dan sholawat ya yang. Enggeh mas siap. Udah dulu ya mas. Mas cepetan bubuk. Assalamualaikum. Iya sayangku, waalaikumsalam. Sambungan video terputus. Kini dua insan yang sedang terpisah tersebut terlelap dalam sebuah penjagaan. Bandung,